At-taqwa hahuna, kata Nabi. Ketakwaan kepada Allah ada di sini. Artinya, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita harus membangkitkan kesadaran kita, bagaimana kita menjunjung tinggi ketakwaan berada di dalam diri kita. Menjunjung tinggi nama besar Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan mengantarkan kita takwa kepada Allah. Takwa adalah sumber dari semua kesuksesan. Takwa adalah sumber dari semua keberuntungan. Beruntung di dunia, beruntung pun di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita melihat matahari bersinar cerah di atas kita. Pada kesempatan pagi ini telinga kita mendengarkan takbir berkumandang di mana-mana, dari seluruh penjuru barat, timur, selatan dan utara.
Dari mana-mana pun kita akan mendengarkan takbir pada kali ini. Dimanapun kita berada, kita mendengarkan takbir hari ini. Itu menunjukkan adalah satu kemenangan kita, kemenangan umat Islam, kemenangan ketika kita mencari satu prinsip ketuhanan, mencari prinsip ketuhanan dan mencari prinsip kebenaran yang diberikan oleh Allah, yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Prinsip kebenaran di situ diberikan kepada kita semuanya. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bertakwa sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di mana-mana takbir berkumandang menunjukkan bahwasanya kebesaran Allah. Selain Allah semuanya kecil. Persoalan kita kecil. Allahu akbar, Allah Maha besar. Urusan kita kecil. Allahu akbar, Allah Maha besar. Persoalan keluarga kita dan pekerjaan kita, di sawah kita, di kantor kita, dimanapun itu semuanya kecil. Kesusahan kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita menganggap bahwasanya ya Allah kami mempunyai persoalan yang besar, secara tidak langsung kita menganggap Allah kecil di bawah urusan dan persoalan kita. Maka hari ini kita sadarkan kembali diri kita. Kita kembali merapatkan diri kita kepada bagaimana mencari satu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengungkit kembali, menyadarkan, membangunkan diri kita bahwa ayo kita bangkit hari ini, bahwasanya kita mempunyai Tuhan yang besar, besar dari semuanya, besar di atas segala-galanya. Dari urusan kita, persoalan kita, keluarga kita, semuanya adalah sesuatu yang perlu kita sadarkan dalam hati kita, yang perlu kita bangunkan di dalam kesadaran kita hari ini, di hari Idul Adha yang kita laksanakan pada pagi ini. Sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Persoalan ketakwaan itu ada di dalam hati kita. Persoalan ketakwaan itu berada di dalam benak kita. Nabi SAW ketika di suatu hadis menyampaikan, saya sampaikan potongannya, wa yusyuru ila sadrihi wa yusyiru sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi 3 marrat. Nabi ketika mengisyaratkan sebuah ketakwaan, beliau menunjuk kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Ketakwaan kepada Allah ada di sini. Artinya ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita harus membangkitkan kesadaran kita, bagaimana kita menjunjung tinggi ketakwaan berada di dalam diri kita, menjunjung tinggi nama besar Allah Subhanahu wa ta'ala, menjunjung tinggi kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan mengantarkan kita takwa kepada Allah. Takwa adalah sumber dari semua kesuksesan. Takwa adalah sumber dari semua keberuntungan. Beruntung di dunia, beruntung pun di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu pesan, di mana pesan ini sangat-sangat kita butuhkan hari ini. Bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan di dalam diri kita kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ai la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Makna daripada la ilaha illallah. Krisis keimanan yang dialami oleh manusia ketika mereka tidak mampu dan gagal menginstal la ilaha illallah di dalam hatinya. Krisis keimanan di dalam manusia ketika mereka tidak mampu menyemaikan mahabbah atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi menyampaikan satu pesan, tidak dianggap beriman atau tidak sempurna keimanan kalian semuanya ketika kalian tidak mampu menempatkan namaku di atas semuanya, di atas segalanya, di atas keluargamu, di atas anak-anakmu, di atas hartamu, di atas seluruh orang-orang yang kalian cintai. Ini adalah pesan yang sangat berharga, mutiara yang perlu kita tanamkan baik-baik dalam diri kita.
yaitu keimanan itu akan tumbuh ketika kita belajar mencari mengenal pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau yang akan memberikan kita satu syafaat, satu-satunya nabi yang akan memberikan kita keselamatan, satu-satunya nabi yang akan bisa mencari kita dimanapun kita berada. Bahkan na'udzubillah min zalik, andai kita berada di dalam neraka pun, terbawah pun, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mencari kita sampai ketemu dan kita sampai akan diangkat masuk ke dalam surga firdausnya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang dicari, dibanggakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin hadirat jamaah sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan di sini adalah bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Menjunjung tinggi apapun yang ada di dalam diri kita itu adalah di bawah semua daripada ketakwaan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pelajaran Idul Adha, mari kita mengangkat satu fenomena besar, mengangkat satu sejarah dahsyat di mana di Idul Adha baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau telah menyampaikan satu pesan. Beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana bertakwa kepada Allah, bagaimana menyerahkan semuanya kepada Allah, bagaimana memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Bahkan anak tercinta pun rela beliau sembelih hanya demi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu pelajaran, dan hari ini kita hanya bisa mengikutinya dengan melaksanakan kurban. Ketakwaan yang diberikan oleh kita semuanya, yang disampaikan, dipersembahkan oleh kita semuanya kepada Allah, itu melalui kurban hari ini. Maka kita berlomba-lomba bagaimana kita memberikan kurban kita terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Karena ada iman yang diinstal di dalam hati kita, ada ketauhidan yang diberikan, yang ditanamkan di dalam kesadaran kita. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai kepada Allah luhumuha dima'uha, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, bukan darahnya yang sampai kepada Allah, akan tapi ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim menyentuhkan, saya mempunyai satu catatan. Beliau ketika berkorban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 onta. Kalau misalkan kita krus kepada rupiah hari ini, bagaimana 1000 kambing kalau misalkan kita ambil paling murah saja 2 juta rupiah, itu adalah 2 miliar. Bagaimana 300 sapi kalau kita rupiahkan menjadi 20 juta saja, itu 6 miliar. Bagaimana 100 ontanya kalau misalkan kita anggap 25 juta saja, itu 2,5 miliar. Total 10,5 miliar kurban baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah wujud daripada ketakwaan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua tidak ada apa-apanya. Semua adalah di bawah Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, keluarga kita, bahkan siapapun orang-orang yang kita cintai, itu tidak ada apa-apanya dibanding dari kebesaran Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Maka dari itu saudara kaum muslimin, jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil dari pelajaran-pelajaran itu tadi. Ketakwaan yang diberikan, dipersembahkan oleh kita, itu juga diterapkan di dalam kehidupan kita dengan cara melaksanakan semua apapun yang diperintahkan oleh Allah tanpa tawar-menawar. Melaksanakan apapun yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW sebagai satu kecintaan kita kepada beliau tanpa tawar-menawar. Ketika kita melaksanakan itu semuanya, ada satu proses bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. At-taqwa yaitu imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahi. Bagaimana kita melaksanakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diperintahkan. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi, tidak ada harus saya sesuai dengan pikiran saya, ini saja yang saya laksanakan. Tidak seperti itu. Bagaimana menjauhi semua yang dilarang Allah tanpa tawar-menawar. Mau cocok dengan kita, mau cocok dengan keluarga kita, mau tidak cocok dengan siapapun. Maka ketika ini adalah larangan dari Allah, maka cut di situ pula, jangan dilaksanakan di dalam kehidupan kita.
Ini adalah upaya kita sebagai seorang muslim. Arti muslim adalah bagaimana mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketakwaan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Di dalam kesempatan ini Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, untuk panjenengan semuanya, untuk keluarga panjenengan semuanya, dan memberikan satu rahmat terbaik terbesar di dalam perjalanan hidup kita yang hanya sekali ini. Jangan sampai kita tidak pernah menyampaikan apa yang dimaksud dengan ketakwaan tersebut. Jangan pernah kita tidak melakukan apa yang dimaksud dengan uraian daripada ketakwaan tersebut. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, keistiqomahan, dan memberikan keberkahan untuk anak cucu kita menjadi anak cucu yang solehin solehat fid dini wad dunya wal akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa sayyidina wa nabiyina wa qulina Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allah ilaha illallah wahdah sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu ayat Allah menyampaikan, Allah memberikan satu instruksi kepada kita bagaimana kita memegang teguh semua yang sudah diwariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dalam ayat ini kita bagaimana menjadikan satu pegangan yang kuat. Dalam ayat ini bagaimana kita menjadikan satu prinsip bahwa bersaudara, menjalin silaturahim, menjalin semua hubungan baik kita dengan siapapun saja, terutama kepada sesama muslim. Kepada siapapun saja, terutama kepada sesama muslim. Sekali lagi, kepada siapapun saja, sebagai seorang muslim kita mendahulukan sesama seakidah, sesama muslimnya, yaitu ukhuwah persaudaraan, ukhuwah islamiyah, ukhuwah basyariah. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, pertama saya akan menyampaikan satu pesan bagaimana kita menjalin hubungan itu dengan sesama muslim kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, memegang teguh kepada hablillah, kepada tali Allah. Ulama menyampaikan di dalam beberapa tafsir-tafsirnya, hablillah adalah satu tali bagaimana di situ mengikat diri kita berupa akidah, berupa ketauhidan, berupa keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dan bagi siapapun yang menyampaikan dan menyatakan bahwa amantu billah wa bima jaa'a 'anillah wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah salah satu ukhuwah Islam kita, yaitu orang-orang yang patut kita jadikan sebagai prioritas. Mereka sebagai saudara kita, yang sebagai mana kita dengarkan di dalam ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 1400 tahun kurang lebihnya, bagaimana baginda Nabi menyatukan persaudaraan-persaudaraan itu dengan beberapa upaya. Ada kelompok Aus wal Khazraj ketika disatukan menjadi sahabat Ansar. Kemudian bagaimana sahabat Muhajirin dan Ansar disatukan menjadi sahabat. Ini adalah bentuk bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana kita bersaudara.
Bagaimana kita menjalin semuanya menjadi satu kesatuan, menjadi satu kekuatan yang tidak akan pernah dilecehkan oleh siapapun saja, yang tidak akan pernah membuat kita diinjak-injak harkat dan martabat kita. Sebagaimana kita ketahui hari ini, bagaimana kasus-kasus demi kasus berlanjut, bagaimana penistaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penistaan agama Islam itu dilakukan semena-mena dan sesuka-suka. Tidak lain dan tidak bukan kesalahan itu ada dalam diri kita. Kita harus muhasabah, kita harus introspeksi diri. Kesalahannya ada di dalam persatuan umat Islam. Kalau misalkan kita persatuannya kuat, maka haibah, mahabbah mereka akan datang kepada kita. Kewibawaan Islam akan tumbuh di hati mereka. Tidak akan pernah terjadi yang namanya penistaan-penistaan yang mungkin sering kita dengarkan. Maka mari di dalam kesempatan Idul Adha ini kita mengambil pelajaran penting di balik itu semuanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatukan semuanya. Lepaskan itu nama-nama, lepaskan itu organisasi, lepaskan itu semuanya ketika semuanya sudah berhadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah dihadapkan dengan yang namanya Islam. Maka dari itu kita sampaikan, kita harus menjaga bagaimana kerukunan dengan keluarga kita, dengan tetangga kita. Sudahlah ego, sudah buang jauh-jauh namanya ego. Yang pada kesempatan ini kita sudah memetik satu pelajaran, bahwa Allah dan Rasulnya berada di atas kepala kita. Masalah ego kita, masalah tidak suka kita dengan orang lain, itu ini ya Allah. Maka kita hari ini mari mengaku kepada Allah dan meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Hikmah daripada Idul Adha di sini memberikan satu makna kemenangan besar di dalam agama kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Kita pulang ke rumah meminta maaf, meminta ampun kepada keluarga kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, terutama ayah ibu kita. Kalaupun beliau sudah tidak ada, anda kita semuanya mencari di mana makbarahnya, di mana kuburannya. Beliau adalah orang-orang pahlawan besar yang sudah mengantarkan kita kepada keimanan hari ini. Salah satunya, beliau adalah pahlawan besar yang sudah memberikan semuanya demi kita. Beliau adalah pahlawan besar, ibu kita, orang tua kita, yang sudah mengantarkan kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan bisa membalas semua kebaikan itu kecuali hanya doa, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Mintakan kepada Allah, ampuni segala kesalahan ayah ibu kami ya Allah, dan kasihilah sebagaimana beliau berdua mengasihani kami waktu kecil. Ya Allah, kasihani sebagaimana beliau berdua mencurahkan kasihannya kepada kami di waktu kecil, sayangnya kepada kami di waktu kecil. Maka sayangilah pula ya Allah kebutuhannya ya Allah, kecintaannya ya Allah, semua kedamaiannya ya Allah, ketenangannya ya Allah, kebahagiaannya ya Allah, berikan kepada beliau berdua ketika beliau sudah berada di alam kubur sana. Maka dari itu, saudara kaum muslimin, muslimat, jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, kita akan tutup pada kesempatan ini khutbah kita dengan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya apa yang sudah kita dengarkan dari awal bermanfaat buat kami dan untuk panjenengan semuanya, dan melekat dibawa pulang menjadi satu perubahan diri, sebuah wujud kemenangan besar yang sudah kita dapatkan di Idul Adha hari ini. Ya Allah ya Rabbana, minta kepada Allah sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya, bahwa mengakui bahwa kita memang ahli maksiat, mengakui bahwa kita sudah tidak seperti apa yang diharapkan keluarga kita, tidak diharapkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kadang kita meninggikan ego kita, mengutamakan kepentingan kita daripada orang lain. Kita lupa bahwa kita dituntut sebagai seorang muslim bersaudara sesama muslim. Kita lupa bahwa kita sebagai manusia bersaudara sesama manusia, sesama sebangsa setanah air se-Indonesia. Maka hari ini kita juga meminta kepada Allah, ya Allah, hapuskan seluruh dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, buang semua kesalahan kami, kelalaian kami ya Allah. Kami mengaku hari ini ya Allah bahwa kami adalah orang yang suka lalai terhadap perintah-Mu ya Allah. Kami mengaku hari ini ya Allah bahwa semua yang kami lakukan ya Allah itu adalah satu prioritas dunia kami dan sering lupa terhadap perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bahwa hari ini kami mengaku kepada Engkau ya Allah, salat 5 waktu sering kami tinggalkan, sering kami lalaikan, sering kami tunda-tunda, mengutamakan pekerjaan kami ya Allah. Itu adalah kelemahan kami ya Allah. Maka angkat
hapuskan semua karakter-karakter negatif, kebiasaan-kebiasaan buruk itu ya Allah dari diri kami sepulang dari masjid ini. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami sehingga Engkau bisa mengabulkan doa-doa kami ya Allah, doa-doa kecil kami, doa-doa besar kami ya Allah, doa kami dari dulu sampai saat ini yang belum Engkau kabulkan ya Allah. Maka dari itu adalah satu masalah, itu adalah satu persoalan di dalam hidup kami ya Allah, dan kami tahu bahwa itu semua terjadi Engkau tidak mengabulkan doa kami karena dosa kami teramat banyak terkumpul di dalam kehidupan kami ya Allah ya Rabbana. Maka dari itu kita sampaikan pada kesempatan ini, kita minta ampun kepada semua kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari ini kita mendapatkan satu sirahman rahmat, keberkahan dan ampunan, sehingga kita akan dikembalikan kepada seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang menyerahkan semua kehidupannya untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk agama kita tercinta. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun anda berada, pada kesempatan ini kita memulai sudah selama 6 hari atau 7 hari. Mulai hari Rabu kita melakukan penggalian pondasi dan dasar dari pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Lil Yatim untuk anak-anak yatim kita, yatim mandiri kita. Kita berikan kesempatan Anda untuk berdonasi dan menyisihkan rezeki Anda untuk pembangunan yang akan kita jelang kurang lebih 3-5 bulan ke depan. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keluasan untuk rezeki Anda semuanya, dan Allah terus menjaga Anda sebagai orang yang istiqamah, ahli surga, dan selalu berbuat amal jariah untuk Anda sendiri dan untuk orang tua Anda pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.